Agung Desa Sopot, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Indonesia. Mantap dah bay. Amun sawat sasat juga terlalu banget. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di langgar ini dalam rangka mentakzimkan dan memuliakan daripada hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan dan keafiatan sehingga kita pada hari ini berada di dalam ketaatan, yaitu memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat yang pertama kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun ceramah, ulun mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang telah mempercayakan kepada diri ulun pribadi untuk mengisi ceramah pada peringatan Maulid pagi hari ini. Kami ini Pak kada alim kada, cuman kami dipercaya, ayo hai kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan sebelumnya pula ulun memohon maaf jikalau ada kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian ceramah ulun nanti. Karena ulun ini manusia biasa, al-insan ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu al-insan ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi mohon maaf bila ulun ada kesalahan. Ya kalaulah, dan apabila ada kata-kata ulun yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Gitu kalau Pak, pepatah kan ada mengatakan Pak, bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Ya kalau bila ada kata-kata ulun yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Kan gitu aja konsepnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad terakhir daripada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah kemana-mana memperingati Maulid Nabi. Di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap musala, di tiap-tiap langgar disemarakan Maulid Nabi. Iyalah, maka sungguh berkah yang luar biasa. Jelas kita laksanakan, jelas kita rasakan. Ada perkataan sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha. Beliau berkata, apa ujar Sidin? Man azama maulidan nabi kanat sababali kiraatin maulidan nabi. La yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhilna lahumul jannah bighairi hisab. Apa artinya? Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, man azama maulidan nabi, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi. Ini kita nih Pak, ya kalau mengagungkan maulid Nabi, kanat sababali kiraatil maulidan nabi, dan mereka menjadi sebab terbacanya maulid Nabi. Pertama orang yang mengagungkan, yang kedua orang yang berperan sebagai sebab terbacanya maulid Nabi. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? La yakhruju minad dunya, orang itu tidak akan meninggal dunia, tidak akan keluar daripada dunia illa bil iman, kecuali dalam membawa iman. Kita
pastilah wafat beriman. Kan di dalam tahunya mudahan ya beriman. Amin. Tapi kalau kita hadir, duduk bersama-sama memperingati Maulid Nabi, bomomai sidin. Maka disebutkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, salah satu di antara sahabat yang menjadi khulafaur rasyidin, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang yang membesarkan, mengagungkan Maulid Nabi kada akan wafat, tidak akan dimatikan oleh Allah Ta'ala, melainkan wafat dalam keadaan membawa iman. Wa yadkhilna lahumul jannah bighairi hisab. Dan wafat dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Inilah fadilahnya Maulid. Ya Pak, fadilahnya Maulid membawa iman. Selain itu membawa kenyang. Ya kalau Pak. Oh, apalagi ini grup penerbangan takuni hapian. Masya Allah lah, pon. 3 kali dalam makan lo, ini tambah 4 kali pulang. Ulun pae nih di para kantor kecamatan singgah makan sekali, singgah pulang makan sekali, singgah pulang makan sekali. Nah 3 dah. Kayak ini dah ulun berjalan jalan. Sekali membarakat Rabbi fanfa'na bi barakatihim dasar bocor ya kalau gantung panci pae bulan Maulid ya Pak. Orang kada bermasak lagi. Selain dapat berkat, ya kalau Pak, kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan disebutkan oleh para ulama air nang dibacakan daripada syair-syair Maulid Nabi, makanan nang dibacakan daripada salawat-salawat syair Maulid Nabi. Barang siapa yang meminum airnya, barang siapa yang memakan makanannya, maka Allah Ta'ala akan tanamkan di dalam hatinya 1000 cahaya. 1000 cahaya. Allah buang dalam hatinya 1000 kegelapan. Makanya Pak bila ada anak macal, minumi banyu Maulid ya kalau. Nah jangan banyu kecubung diminumi. Luput nih nyayalah. Napa jo orang karasokan jin aja. Dikira orang kesurupan. Sakanya jinet. Wah ya kalau 4 kaping nyata aja. Biru mata aja. Ya kalau deng mbah ketawa tahu gerang. Nah. Iyalah deng. Alhamdulillah. Apalagi dibacakan salawat. Syair-syair Maulid tiba. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka pakai memuji-muji Rasulullah, bersyair sidin. Karena kebiasaan para orang Arab, para sahabat Nabi, wabil khusus orang-orang Arab itu mereka ketujuh bersyair memuji-muji Nabi. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nurin. Ya kalau engkau laksana matahari, engkau laksana bulan purnama, anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya. Ini syair pujian kepada Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Sabit itu Pak suka memuji-muji Rasulullah, suka menyanjung-nyanjung Rasulullah. Pertanyaannya Pak, ketika sahabat Hasan bin Sabit suka memuji Rasulullah, apa respon Nabi? Apakah jar Nabi mengatakan, Hasan jangan tapi memuji aku, bid'ah. Hasan bin Sabit jangan berlebihan memuji aku, bid'ah. Apakah itu? Tidak. Tapi oleh Nabi dibuatkan satu mimbar khusus. Iyalah Pak, dibuatkan satu mimbar khusus. Wahai Hasan bin Sabit, ini adalah mimbar khusus untuk engkau. Pujilah aku setinggi-tingginya di atas mimbar itu. Malah difasilitasi oleh Rasulullah dengan membuatkan satu mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Sabit memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berkah. Ya kah Pak? Iyalah deng. Iya jadeng. Ya kalau maka itu rajin-rajinlah kita memuji Rasulullah. Kalau kita memuji artis kerja hasilnya dingai. Ya kalau disebutkan inda zikri aulia tanzilur rahmah.
Sesungguhnya dengan mengingat kekasih Allah akan turun rahmat. Turun rahmat itu baik, turun kasih sayang dari Allah. Apalagi kalau kita mengingat Rasulullah, jutaan rahmat, bahkan miliaran rahmat, bahkan triliunan rahmat, bahkan juta alam triliunan rahmat. Juta alam. Habis nolnya sampak di alam kada mayu. Nah, Bapak Ibu hadir rahimakumullah. Jadi kita ini memuji Rasulullah. Kenapa? Karena ujar Nabi dalam hadis Nabi dikatakan, sesungguhnya nanti di hari kiamat seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, apabila kiamat? Betakun kiamat aja boleh. Ada nama dahkan 2012 kiamat. Alhamdulillah kita selamat harwa ini 2012 kiamat. Di lain kalau ada. Ada juga yang sebelumnya 2004 pakai kiamat. Ada tuh gurunya nama aja tahu juga. Dapat ilmu di mana ya kalau betapa di pohon binjai kalau. Pokoknya aja 2000 tanggal 4 bulan 4 2004 kiamat. Selamat juga kita lah. Aman aja mongkor agung nih boleh 2004 nih kadida apa-apaan sakti juga kampung kita nih. Mungkin dibacakan maulid kalau yalah macam-macam kiamat pahumaan dijuali rumah dijual bini bang dikawinakan pulang lah kada kalau tetap dijaga lah nih kadusah kita percaya nah kayak itulah. Ada juga tahun berapa tuh hanya tahun yang lalu. Sekarang bulan Ramadan tanggal 18 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Nanti dukhon ya. Ada nih 2 tahun bulan puasa 2 tahun yang lalu kah? Banyak nang takutan. Nah kada farlo kayaknya Tuhan kah? Ya kah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah apabila kiamat?" Maka ujar Nabi, ketahuilah aku nang ditanya dengan engkau nang bertanya, sama-sama kita kada tahu. Ya kalau sama-sama kita kada tahu. Tapi ujar Nabi, kada usah gini kamu betakon kiamat. Karena kiamat itu ada 2. Ada kiamat sugra, ada kiamat kubra. Kiamat sugra itu kematian diri kita. Ya kalau Pak, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Fa iza jaa ajalukum la yastakhiru sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalmu tidak akan dapat ditunda satu saat dan tidak akan dapat dimajukan satu saat. Kan kiamat diri kita ini akan ada kiamat ketika kita mati wafat akan ada kiamat dan kita kada tahu apabila kita mati Pak. Ya kalau Pak ada orang asik maunjun berukuk sidin gugur rokoknya tuh ke banyu mati Pak. Rokoknya mati. Mati rokoknya. Ya kalau Pak ujar Nabi ikan kadosa betakun kiamat. Kalau kita kias pertanyaan sahabat tersebut kepada Rasulullah, ini kalau kita kias dalam konteks sekarang. Ketika kita bertanya kapan kita mati, apakah pasti Tuhan? Belum tentu. Maka umur kada bebau jauh orang. Ya kalau Pak, ada lepak baunya umur. Deda Pak. Ya kalau hangar pagi tadi bapandiren. Kisah munjul. Meninggal sore tadi. Iya kah? Arwah tuh hanyar pagi tadi bekisahan di gerdu. Bekisah napainya bekisah maunjun. Maunjun di mana tuh? Di Sungai Halong situ, Sungai Halong. Dapat apa? Dapat iwak baung. Berapa? 3 kilo. Baung 3 kilo Pak saling maunjun. Bahkan inya berkisah. Nah mungkin amun aku mengisahkan aja orang kada percaya. Kenapa aja? Jadi saking genalnya iwak baung nang 3 kilo tuh ku dapat ujar arwah. Bayi aku antar ke rumah biniku menyiangi jernya. Itu biniku menyiangi iwak baung itu saking genanya iwak baung itu sisiknya aja kayak duit 100. Pertanyaannya, adakah bawang bersisik? Dada. Baharatnya gitu harapan dusta ya kalau
Saking genanya aja bini ko menyiangi baung itu sisiknya aja kayak duit 100 aja. Haratnya bang aja, dustanya ya kalau. Sore meninggal banyak kalau pak. Ada juga nang rekak-rekak. Wah, beli mak dia baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya nang tadi hulu baca Yasin meninggal. Nah rekak-rekak nih timbul sigar. Banyak kayak itu. Maka kada dia yang tahu. Ya kalau umur ini secret, rahasia. Rahasia Tuhan. Iyalah. Jadi jangan dipercaya ada orang. Nah cuma anukan garis tangan. Pian tahu lah pak. Mun kita perhatikan garis tangan kita ini pak. Tangan sebelah kanan ini kayak angka Arab 18 pak. Ya kalau pak coba pian perhatikan. Tangan sebelah kanan ini garis tangannya dong. Kayak angka Arab 18. Pian lihat tangan sebelah kiri. Itu garis tangan pian kayak angka Arab 81. Nah 18 tambah 81 kan 99. Asmaul Husna. Nah itu. Wah hanya tahu aja. Hanya tahu ya kalau. Nah ada orang pakai tulak. Orang nih sakit pencarian. Ini kisah ini kisah aja bang. Ini muridnya banyak kisah aja. Hendak serius bener makanan dah. Nah datang ke tukang anak. Guru jah, napa aja? Ulu ini sarah bersalah jah. Kenapa sarah bersalah jah? Begawi jah, berjualan kada payo. Begawi becari mandulang bunguli orang. Begawi becari kalimbuai, belencat iya duit kada ada. Habis belencat. Ya kalau deng, nang apa guru nasib jah. Melihat tipang tanganmu, wah jadi lihat guru. Guru ini kebetulan tertinggal kacamata. Lalu salah baca. Je guru ikam ini baiknya membingkil. Membingkil Sakanya parai. Detang pulang. Jerpian membingkil. Parai juga. Ya kalau. Wah je gurunya. Oh aku samtok ada kacamata. Wah. Je. Kenapa cocoknya ikam nih. Jadi kaum aja je. Jadi kaum baik. Tak kajut Cah aja orang jadi kaum ulun ini bagus leh. Bagus je guru. Bingung ulun nih guru pamanai pesantren kada suah. Belajar agama kada suah. Di mapa ulun jadi kaum. Nanya tuh bang anak duit kada. Maka ujar pian semalam tuh membingkil. Kacamata tertinggal. Akhirnya jadi kaum sidit. Malamar ke sebuah langgar. Jadi orang kebetulan kaum na ada nih hanyar kawin ya. Langgar di Perancis lah di sini. Di Perancis. Di Rusia lah. Ini di Perancis kisahnya nih. Cuman kenapa bahasa Banjar lah. Masya Allah. Nah, tolak kalanggar. Ayo datang cin kalanggar. Kebetulan kaum kami hanyar kawin je orang. Nah ulun hendak hendak apa ngarannya jadi melamar jadi imam. Dia orang lulusan mana? Lulusan Darul Amin ya. Mada-ada ngaran nasib. Darul Amin mana? Itu ada langgar Darul Amin terus itu kami belajaran ya. Oh iya kah? Ini kan ke Perancis kan aman aja. Jadi imam lah sembahyang Isya. Ngaran kada belajar pak. Salah ya baca ayat. Surah Al-Qadar dibacanya pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ujar kawan di belakang lailatil. Kan salah tuh. Nya membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salah aja kawan. Lailatil. Wa ma adraka ma lailatil qadar. Lailatul. Kan yang kedua lailatul. Nang pertama lailatil. Sarek sidin. Namanya bujur. Lailatul ka lailatil ka. Gara-gara til lawan tul aja tuh bakal hian sama seditan. Nah ini akibat kada ilmu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapaknya di sini, ibunya di rumah. Nah, itu jam. Nah, inilah Bapak Ibu berkahnya Maulid Nabi. Ya lah bu, ghanimatul majlisal ilmi al jannah. Hadiah untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah surga. Nah, kita kembali kepada kisah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ujar Nabi kada perlu ikam betakun.
apabila kiamat datang, apa yang engkau persiapkan, ujar Nabi, untuk menghadapi kiamat? Nang ikam persiapkan tuh apa? Ya kalau Pak, maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, ibadah ulun kada sehebat ibadah buhan pian. Amaliyah ulun kada sebanyak amaliyah buhan pian. Salawat ulun, zikir ulun kada sebanyak buhan pian, kada ya Rasulullah. Ulun ni sibuk, kada kawa beramal kayak orang, bewirid macam-macam. Tapi satu ya Rasulullah yang ulun siapkan. Apa? Cinta kepada engkau. Mahabbah kepada engkau ya Rasulullah. Cinta kepada engkau. Yang mana Rasulullah bersabda, la yu'minuna ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kecuali aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, wa walidihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, daripada seluruh manusia. Nabi harus dicintai. Ya Kak Pak? An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu harus lebih utama di dalam hati kaum muslimin. Ya Rasulullah, nang ulun siapkan hanyalah cinta kepada pian. Apa ujar Nabi? Ketahuilah wahai sahabatku, seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang nang dicintai. Seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa? Orang nang ia cintai. Kalau ia cinta kepada Rasulullah, insya Allah dikumpulkan bersama Rasulullah. Kalau ia cinta bersama wali-wali Allah, insya Allah dikumpulkan bersama wali-wali Allah. Cinta lawan pembalap. Lawan pembalap juga. Cinta lawan artis dangdut. Lawan siapa? Artis dangdut juga ya, kalau ngebor tuh situ ya lah. Nah, makanya jangan salah mencintai. Iya kah? Nabi menyuruh adibu auladakum, didiklah anak-anakmu. Pertama apa? Cinta kepada Rasulullah. Kedua, cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ketiga, qiraatil Quran, baca Quran. Itu nang dididik ya lah Pak. Kenalkan kita kepada Rasulullah. Bagaimana perjuangan Rasulullah? Bagaimana sabarnya Rasulullah? Ya kalau bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sampai Allah nang memuji, bayangkan pian. Kita Pak, jangankan dipuji Allah, mau kejauhan. Dipuji bupati gin omai. Ya kalau ada orang support ngarannya, siapa ngarannya misalkan Udin. Nah, si Udin nih bupati, umpamanya ibu bupati atau pejabat bertanya, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Nih kan ada pertanyaan. Nah, ya kalau menjawab pertanyaan, ya kah? Nah, disiarkan langsung di TV Tabalong umpamanya Pak. Si Udin nih menjawab pertanyaan. Nah, ya kalau lalu setelah bujur si Udin nih menjawab pertanyaan, ujar ibu bupati atau gubernur, Masya Allah pintar ikam naklah. Wah kan dipuji tuh. Coba kayak apa perasaan hati Udin. Tolak support nih, oh my korehing ada karuan. Nah, dicari YouTube-nya di TV Tabalong, di screenshotnya, di andaknya di SW dan status Instagram. Oh lawan ya kawanan ya koreng tambuk aja aja. Korehing tuh Bang. Bayangkan Udin itu, iyalah, ada kayak yang sama ngaran Udin. Ini mohon maaflah bila ada kesamaan karakter, ini hanya fiktif belaka sebagai contoh. Lanjutkah? Kalau gue kelaparan sudah, sobat lagi lah. Cah kada lewas, ngerti? Dipuji Udin ini oleh pejabat, oleh bupati. Wah pintar ikam Den, ini anak berkualitas. Adik-adik semua harus bangga dengan si Udin ini. Nah, dia belajar dengan giat. Dicarinya tuh pang YouTube-nya kada betah. Nah, direkamnya. Nah, nih. Ada lah video YouTube terbaru. Coba lihat nih. Nah aja. Jar kawan, mbah tahu lah dipuji-puji.
Datang pulang keluarga, ada aja nang rame-rame jadi akan-akan aja orang harwai dipuji-puji ini nih orangnya aja. Kau jerleh, wan betapa bangganya itu hanya manusia Pak. Nama muji, iyalah. Ya kalau ding, apalagi Allah pencipta manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardh, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Siapa nang dipuji Allah? Nabi kita Muhammad dipuji Allah. Kada alang lagi Pak. Allah puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad punya akhlak yang agung, yang luar biasa. Azim. Ngeri Pak. Azim ini agung. Luar biasa. Iyalah Pak. Makanya di sini nih Pak, kampung kita ini mulia. Mungkur agung Pak. Banyak orang agung, mulia sini Pak. Makanya mungkurnya aja agung. Wah, luar biasa. Di Tanjung tuh Pak Ustadz, ada kampung yang orangnya tinggi-tinggi. Itu jangkung Pak yang ngarannya. Jangkung. Itu tinggi-tinggi penduduk jangkung. Jangkung. Di mana aja orang? Orang mana? Orang jangkung. Kan tinggi itu. Nang tinggi lagi tuh orang gunung sari, gunung tuh, tinggi lagi, bah bisa aja lah betul. Wa innaka la'ala khuluq. Jadi nang memuji Rasulullah tuh Allah, bayangkan. Bila Allah tuh sudah memuji, maka pasti pujian Allah tuh mutlak dan benar. Kalau manusia tuh dengar relatif, bujur kadang. Ya kalau relatif, kayak kita tuh dingai, misalkan ding lah, ini adik-adik pang, karena adik-adik nih remaja, nih kalau banyak nih lah, tapi jangan acayan ding lah, jangan itu zina, wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina, ya kalau, wah mendekat jangan boleh, jangan pintar-pintar, ya kalau, nah kalau manusia itu relatif dingai pujiannya lah. Orang tuh bagus aja. Belum tentu menurut orang lain baik. Orang tuh gagah aja. Asanku biasa aja. Orang tuh bungas. Nang saya kong nyambet langkar. Nang saya kong jemat biasa aja. Nang saya kong nyambet semok. Macam-macam tuh. Tapi penilaian itu relatif. Ya kalau contoh kayak makanan. Ada orang berbangga dengan makanan nang saikit. Di piring halus, sayurnya saikit, saciprit, kada makan yang lalu, harganya 2 juta sepiring. Mun kita orang kampung bapak, nih nang mau disambat nih ngalih dessert, boy, ngalih disambat. Bagi orang-orang apa orang sosialita kah? Boy, pokoknya orang-orang itulah, pak, wade saiprit, jakanya ulun tuh angin tuh. Nah tambah no, cuman jernya ini jadi produksi dengan riset yang luar biasa pakai api. Silahkan dihidangkan. Ngap, makan lagi. Manganyangi kada 2 juta Pak. Bagi inya itu hebat makanan. Tapi bagi kita Pak, bapak, jaka saruan maulid. 2 piring gratis. Makanya Pak ya, mon maulid ini dibid'ahkan bah, iya gawat dah jolon. Nang paling pertama masuk neraka tuh penceramahnya. Nang kedua, nang makan 2 piring. Iya itu pun dibid'ahkan. Nah, penilaian manusia itu relatif, tapi penilaian Allah itu agung. Ketika Allah menilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan dialah engkau wahai Nabi Muhammad punya akhlak yang agung. Bila sudah Tuhan menilai itu pasti benar. Maka jadikan Rasulullah sebagai contoh. Kayak apa pakaian Rasulullah itu dicontoh ya kalau Pak. Jangan nang, masya Allah ulun paileh. Oh Pak. Di sini pakai kuning, di sini hirang. Oh my, bahar itu ada pulang rambut emo.
nang betutup sebelah mata. Oh. Jabuannya bajak laut. Kayak apa cara Nabi menyisir rambut? Ya kalau Pak, kayak apa cara Rasulullah berbicara? Rasulullah tuh berbicara kada terlalu gimit, kada terlalu keras. Iyalah, sadang. Ya kalau Pak, khairul umuri ausatuha. Sebaik perkara itu yang sedang. Terlalu gimit kada baik juga. Ulun ceramah terlalu gimit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kayak itu Bang. Bulik coba hapian takone. Kayak baju orang panceramahnya ngantok. Oleh karena itu bertakwa kepada Allah. Maulid ini berkah tuh Bang Pae. Berkah banyak. Itu Bang. Bulik pian. Napa ulihan ceramah tadi jurang? Ngantok. Tapi pian amun terlalu keras. Haram. Neraka. Anjing. Ada Pae orang mau khutbah. Nah ulun berdiri lah. Ada Pae orang mau khutbah keras. Neraka. Laknat. Neraka. Laknat. Baya bulik takuni orang. Pian takutan ke lawan Allah aja. Takutan ke masuk neraka kada aja. Aku takutan lawan gurunya tuh aja. Gurunya tuh ngari banget. Amun terlalu keras, kada bagus juga. Nang pertama suara lakas suak. Nang kedua ampihan capat. Uyuhan. Belum uyuh lagi ulun Pae. Nang bagus apa Pak? Khairu umuri ausatuha. Sepaling baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Ya kalau Pak. Nah itu. Jadi begitu pula lah cara Nabi berbicara. Iyalah. Kada terlalu nyaring. Kada terlalu lembut. Kada terlalu gimit maksud ulun tuh. Nabi berbicara menyejukkan. Pembicaraan Rasulullah jelas. Tidak ada yang keluar daripada mulut Rasulullah. Melainkan ilmu dan hikmah. Itu hebatnya Nabi. Maka itu saking anunya. Tidak ada yang keluar daripada mulut Rasulullah. Kecuali ilmu dan hikmah. Maka ada seorang sahabat Nabi. Yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah ini Pak orang nang paling banyak mengumpulkan riwayat hadis-hadis Nabi. Siapa Pak? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini Pak begeduhan kucing katuju. Nah, di lengan baju sidin ini bergelentungan kucing, anak-anak kucing. Makanya dikiau Abu Hurairah, abahnya kucing. Ya kalau Ustaz namanya Abu Hurairah. 5.000 hadis diriwayatkan beliau. Senantiasa Pak Abu Hurairah itu mengikuti Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, kemanapun Rasulullah berjalan, kemanapun Rasulullah singgah, Sayyidina Abu Hurairah senantiasa mengikuti Rasulullah. Ditakuni oleh sahabat, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau selalu mengikuti Rasulullah? Jaka bahasa kita diharuai, kenapa membuntil terus? Saharuai itu. Kenapa ujar? Apa kata Abu Hurairah? Tidaklah yang diucap daripada lisan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali ilmu. Ilmu. Aku tidak ingin ketinggalan satu bagian pun dari ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Pak hebatnya sahabat Nabi. Kada mau sidin ketinggalan satu huruf pun. Kada mau sidin ketinggalan satu bagian ilmu pun daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu dan senantiasa hendak membersamai Rasul karena ingin menuntut ilmunya Rasulullah. Ini Pak teladan sahabat Nabi senang menuntut ilmu dengan Rasulullah. Di zaman kita Rasulullah kada ada lagi. Tapi masih Pak ada para ulama, para pewaris Nabi, al ulama warasatul anbiya. Maka apabila ada majelis ilmu, nah minimal itu Pak Kalau ada di kampung ini Pak majelis ilmu, ya kalau Pak minimal majelis di kampung tuh nang kita ditangi, bujur lah Pak. Jangan Pak pangoler. Orang dihiga pengajian seorang nonton film, tukang bubur naik haji nang kada bulik-bulik tuh Pak. Ya kalau Pak, bayangkan Pak 2 tahun naik haji,
Kan filmnya 2 tahun. Haji apa Pak 2 tahun Pak? Haji kuadrat Pak. Banyak hajinya ya lah. Kan. Allahu Akbar. Sahabat Nabi itu kada mau ketinggalan ketika mana bermajelis bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu teladan bagi kita. Seyogyanya kita pakai kayak itu juga. Ya Pak, bila ada majelis taklim, jangan malas kita untuk menghadiri. Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah Ta'ala. Wahai Sulaiman, pilih di antara 3. Ilmu, harta, wanita. Ya kalau Bu, ya kalau Pak. Ngantuk kah? Nah, pilih mana engkau? Seandainya Nabi Sulaiman memilih harta, Masya Allah sugih bakal liwaran. Ya kalau Pak. Ada Pak kisah juga. Orang terdampar di pantai. Melihat ada botol larut ke pinggir. Botolnya larut ke pinggir. Dibuka keluar jin. Ajar jin. Kebetulan nang mintani bertiga. Nah, ujar jin, saya akan kasih masing-masing kalian satu permintaan. Nang saikung pae tahulah hobinya. Hobinya pae makan. 7 makan pae. Wahai jin, ulun suka makan. Berikan kepada ulun makanan yang lezat-lezat. Makanan yang nikmat-nikmat. Akhirnya apa? Oleh jin dikurung dalam sebuah gua. Disediakan di dalam gua tuh makanan. Bang! Dikurung dalam gua pae. Ditutup gua pakai batu. Makan berpuasan situ. Yalah Pak. Orang nang kedua. Wahai jin, kenapa? Ulun anak begini banyak aja. Ayo bujuran ke jin. Iya. Dikurung dalam gua. Julungi sidin jemuknya aja lawan jin. Binian 10 ikung. Disetelakan lagu mana tahan Pak judulnya. Dikurung, bang. Nang ketiga, orang nang ketiga Pak. Katujuh beruku. Nah kayak ulun ini Pak. Katujuh. Wahai jin, ulun suka beruku. Oke, jadiin katujuh beruku boleh. Wah dikurung ya Pak. 50 slop rokok. Sampai pompot jajin kau isap itu rokok. Bayar orang pertama Pak keluar. Nah. Kanyang Pak. Kanyang Pak. Bayangkan Pak. Mau 50 talam Pak. 3 hari dikorong. Ada sasak sampai ke dada lah. Nah mari alhamdulillah. Orang nang kedua orang keluar kurus. Operasi pasar terbuka terus ya kalau. Saban malam nih mohon maaf lah. Bayo orang ketiga keluar menampar kajin. Pau. Jarjin kada bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Keluar ayat juga jin nih. Lain kafartum in azabil syadid ya jin. Kada bersyukur kai kam. 100 slop diberi rokok. Kada bersyukur kah? Lalu ujar sidin. Bujur ya jin ikam memberi aku 100 slop. Tapi kada memberi api. Gesan apa? Timbako ora diisap. Kada bapi. Nyaman lah. Syukur kita kepada Allah. Sampai mana tadi Allah? Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan Allah tawaran. Wahai Nabi Sulaiman, ikam hendak apa? Hendak harta, aku beri harta. Hendak apa lagi? Hendak wanita ku beri, hendak dunia ku beri, hendak ilmu ku beri. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabiullah Sulaiman memilih ilmu, apa yang terjadi? Allah sugihkan. Dengan ilmu beliau bisa mengelola harta. Dengan ilmu beliau bisa mendatangkan kekayaan halalan thayyibah. Ya Pak, halal lagi baik. Dengan ilmu sidin bisa mengelola pemerintahan. Dengan ilmu bisa mendapatkan wanita. Bisa dengai. Ada orang datang ke rumah. Minta nang iskola Yusuful abihi ya abad. Wah itu ya kalau Pak. Bisa. Maka Nabi Sulaiman itu meminta kepada Allah ilmu. Dengan ilmu baik diberikan Allah Ta'ala segala-galanya kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Ratu Balqis berserta istananya pun diberikan Allah kepada Nabiullah
Sulaiman. Iyalah Pak. Bayangkan datang burung hot-hot. Nabi Sulaiman lagi berebah, datang burung hot-hot. Ya kah Pak? Datang. Assalamualaikum. Di burung hot-hot. Salam ya. Nah Pak, di sana ada kerajaan. Seorang wanita bisi kerajaan. Ya kah? Wa utiya kulli syai'in. Kerajaan itu diberikan segala sesuatu. Istananya hebat. Istananya megah. Siapa ampun kerajaan itu? Nabi Sulaiman. Ngarannya Balqis. Ratu Balqis. Wah, Ratu Balqis ini luar biasa, boy. Ratu Balqis itu, Pak, Abah Sidin itu jin, Mama Sidin manusia. Nah, lahirlah Ratu Balqis. Ya kah? Setengah jin, setengah manusia. Nah, itulah. Maka Nabi Sulaiman langsung mendengar itu. Nabi Sulaiman menulis secari kertas. Di atas secari kertas itu oleh Nabi Sulaiman ditulis apa, Pak? Apa tulisannya? Tulisan ini membuat Ratu Balqis terpikat. Bayangkan Pak, Ratu Balqis kita terpikat. Apalagi bukan kita Nah, tulisan itu adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Digulung pakai kertas itu. Dijulung ke burung hot-hot. Burung hot-hot maantar. Pintarnya lepale burung hot-hot kada sasak. Ratu Balqis sedang berebah. Datang burung hot-hot di atas. Lalu dilontarkan surat itu. Jatuh ke perut Ratu Balqis. Dibuka oleh Ratu Balqis. Nah, gelitiran. Membuka surat. Orang bahari dengai. Mau dikam biasa. Kan lagi bersurat. Kalau bahari itu. Ya kalau deng. Nih takutnya abah-abah mau dengai. Menembak binan tuh bincol kepala. Kertasnya ditulis. Di betul tawak. Bincol ini rela untuk moan ya padeng. Bahari dengai. Di zaman wow. Lain di zaman za tuh lain lagi. Nah, Ratu Balqis membuka surat itu. Dibaca oleh Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat bersumber daripada Nabi Sulaiman. Dan dengan itu aku mengucap dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Datanglah engkau kepadaku Ratu Balqis. Wa'tuni muslimin. Dalam keadaan berserah diri. Jatuh hati Ratu Balqis lawan Nabi Sulaiman. Itu tuh ayatnya tuh dingai. Hafal kadeng. Itu ayatnya. Kadang kau diulang, larang. Nah, Ratu Balqis luar biasa. Terpikat dengan Nabi Sulaiman. Maka jar Ratu Balqis, wahai pasukan, siapkan kendaraan, siapkan unta, siapkan kuda, siapkan harta-harta emas perak. Kita datangi kerajaan Nabi Sulaiman. Wah, bersiap dengan ribuan pasukannya Ratu Balqis menerima lamaran Nabi Sulaiman. Bayangkan Pak, nang melamar raja, nang menerima ratu, sugih lah Pak. Kada sugih lagi Pak. Sugih. Jar orang tuh orang sugih, belum lagi. Sidin tuh sugih, belum lagi. Tapi Sidin tuh sampai ke Tanjung U-nya tuh gih. Hanya sugih. Ke Tanjung U-nya tuh hanya gih. Tuh, iya tuh. Ratu Balqis tuh keredok. Udah kan, datangin Nabi Sulaiman. Ya kak Pak. Begitu sampai di istana Nabi Sulaiman. Hebatnya Pak istana Nabi Sulaiman itu. Nih keramik ini Pak kaca. Di bawah keramik kaca itu ada iwak Pak. Wah, geluyuran iwak tuh Pak. Wah, ya kah? Iwak koi. Ya kalau iwak arwana, iwak puyau kan tidak. Apalagi bawang nang besisik tadi kan tidak. Lantai daripada Nabi Sulaiman ini terbuat dari kaca. Iwak-iwak bergeliuran. Nah, iwak bergeliuran.
Saking hebatnya, saking transparannya itu kaca di kolam Nabi Sulaiman itu Pak, Ratu Balkis mengira bahwa itu adalah kolam. Kayak Pak, canggihnya teknologi kita wah ini Pak. Amun kita ketahuan Pak, itu di atas kaca. Ini saking transparannya, padahal kolamnya tuh di bawah keramik. Paham Pak? Banyunya tuh di bawah keramik Pak. Di bawah keramik kaca. Tapi saking transparannya Ratu Balkis mengira itu adalah banyu. Maka dising-singlah. Wah, dising-sing rok Ratu Balkis sedikit. Kan sekira kada Pak. Sekira kada basah. Ya, jangan hayau berit. Wah, ada belampu jorang nih, kadap juburnya. Nah, dising-sing Pak oleh Ratu Balkis nih Pak Ena. Menyingsing. Nah, hendak. Sakanya bayi melangkah, kada. Keramik sekalinya. Nah, saat Ratu Balkis menyingsing, Nabi Sulaiman melihat. Paham kah? Tapi pandangan Nabi kada nafsu, ya kalau. Nah, Nabi Nabi itu memandangnya allazina yanzuru bi aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita kadang-kadang bisa juga pandangan nafsu. Nah, aja orang menyingsing. Set ya. Astagfirullah. Genal. Nah, ya kak, berlanjaklah Ratu Balkis mendapati Nabi Sulaiman duduk sujud di hadapan Nabi Sulaiman. Bayangkan, dengan ilmu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman, Allah jadikan Ratu Balkis itu tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Maka itu hadir-hadir rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan dunia, mendapatkan kebahagiaan, maka tuntutlah ilmu agama. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan dunia, kita bisa menghasilkan dunia. Hadirin rahimakumullah, kira-kira inilah yang dapat ulun sampaikan. Ya, kalau ulun sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan, namun sebelumnya ada titipan Jopai dari panitia kuis Jer. Nah, siapa nih nama memberi pertanyaan? Guru Syahrianur kah? Nggih. Ada 5 pertanyaan nah. Jadi sebelum ulun tutup malah kita mulai dari pertanyaan ini Pak, disclaimer lo malah kakanakan Jopai lah. Kan seorang tuanya. Pertanyaannya nyaman aja Bang Pak. Wah, kalau orang tua kada nyaman jo, ulun berebut orang tua ya kalau. Bapak Ibu hadir rahimakumullah. Ini ada duit 50.000. Nah, 50.000 ini 2. Bah kayak beli lang ulun nih nah. Ada duit 2 pon. Oh, jelas 50.000 nih. Ini yang 50.000 2 nih Pak Camat kah beri pertanyaan lawan ulun nang 20 ring ini aja nah. Ulun 3 pertanyaan aja lah. Oke, ini adik-adik aja lah. Adik-adik. Angkat tangan, maju ke depan. Ya kalau sebutkan. Ini pertanyaannya bila ada ilmunya nih guys. Dapat ya kalau sebutkan nama istri pertama Rasulullah. Udah holo. Deng. Nih, udah holo. Ya, udah holo. Ya tutup pakai mic-nya tutup. Ya, sini. Ya, berdiri. Siapakah nama istri pertama Rasulullah? Khadijah. Betul. Silakan. Diambil deng. Ini ding diambil ding. Nah, ding lah. Nah, ini karena iya, mudahan berkah ding lah. Masya Allah. Ada 2 pertanyaan lagi dari ulun. Siap, deng. Pokoknya tahu kata nanti angkat tangan dulu. Sebutkan pada usia berapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Bukan, itu kayaknya ada pertanyaan ketiga. Pada usia berapakah Nabi kita diangkat jadi nabi? Ini jadi nabi lah, bukan jadi rasul, jadi nabi. Ada payu soalnya. Diganti jadi rasul. Ya, maju. Ya, jadi nabi kada jadilah. Jadi rasul.
Ya, sini Deng. Nah, teguguran. Wah, Masya Allah. Ya, Deng. Namanya, ngarannya siapa, Deng? Ahmad Rafiq. Oke. Pada usia berapa Nabi kita diangkat menjadi Rasul? 40 tahun. Betul, alright. Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Ini mau kada tahu terlalu banget, nyaman aja. Siapakah? Siapakah ini pasti orang. Siapakah nama ibunda Rasulullah? Ya. Siapa? Ayo, siapa? Ada dulu. Ya, sini. Ya. Sini. Ya, sini. Sini. Ya. Pokoknya tenang aja dengan. Pokoknya dengan ikam bujur kasalah. Pokoknya baca mantra dulu. Ya kalau minyak si tuang-tuang dicampur dalam kuali. Berdiri kayak beruang, duduk kayak babi. Main tuh. Bismillah. Apa? Aminah. Betul. Kalau kue Hadijah tadilah. 2 pertanyaan mungkin ulun silahkan lawan Ustadz Syahdianor. Atau Pak Camat, gak ada apalah. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Ulun mohon maaf jika ada kesalahan. Ulun ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata ulun yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan ulun akhiri pakai dengan pantun. Apa pantun ulun? Jika ada sumur di ledang, jangan lupa menumpang mandi. Jika ada kesempatan waktu yang lapang, mudah-mudahan ulun diundang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz, Pak Camat dulu Pak. Baik, terima kasih. Kami ingin menawarkan pertanyaan mungkin dari adik-adik semua yang bisa menghafalkan 25 nabi ya. Yang sudah. Ya, persilakan. Siapa yang bisa? Ada. Yang di Al-Quran pasti hafal. Nah, kan 50 ribu. Berarti. Mulai Adam, Idris ya. Terus siapa? Ada yang hafal? Adakah yang hafal? Amun gurunya hafal ya. Adakah 50 ribu? Bila ada kita gantilah. Iya. Kemudian siapa yang bisa menghafalkan nama bulan Arab aja nah? Bulan Arab aja. Cepat. Nah. Kadirinya hendaknya. Adakah yang hafal kah? Adakah? Naham. Kedepuron. Kira-kira adakah yang hafalnya nah? Nah, jadi Bapak Patsan belajarlah lah nama-nama Arab, nama-nama Nabi itu mohon dipelajari lah. Nah, jangan nama artis saja ini hafal ya lah. Adakah? Nama ketua Kemenak kita siapa? Nah, ada yang tahu kah? Angkat tangan siapa yang nama ketua Kemenak kita? Siapa? Coba. Ya, maju, coba. Ya, nama Muhammad Royan Ramadana. Ya, siap. Nama ketua Kemenak kita siapa? Kayak Haji Baharudin. Bukan. Salah. Ketua MUI gitu. Iya. Siapa tak? Ya. Cepat. Waktu. Ya, maju. Waktu. Udah setengah 12. Cepat. Iya. Syahidul Bahri. Pak Bapak Syahidul Bahri. Ustadz lagi ya Ustadz. Padahal nyaman tadi itu. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal.
Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nyaman lah. Ya, padahal 50.000. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishaq dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, iyalah. Ini nyaman aja. Pertanyaannya 50.000 lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan 10 malaikat yang wajib diketahui. Nah, apa? Coba. Yang wajib malaikat banyak. Sapuan. 50.000. Boleh dengan bernyanyi, boleh dengan lagu. Nah. Ada 10. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nangkre, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, salah. Hafal. Untung kan itu kecil sebutingnya. Ya, habis dah. Silakan tutup. Terima kasih kepada Ustadz Febri Ervin Wardana yang telah menyampaikan